Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami dari peserta Latsar CPNS Kabupaten Polewali Mandar Angkatan 1 Kelompok 2 akan memberikan materi sintesa agenda 2 tentang anti korupsi. Apa itu korupsi? Pengertian korupsi menurut Pompe adalah pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Jenis-jenis korupsi terdiri dari kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan atau penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ciri-ciri korupsi terdiri dari 1. Dilakukan lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif. 3. Berhubungan dengan kewenangan tertentu. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Dan yang ke-6, mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia terdiri dari 4 aspek. Aspek pertama yaitu aspek individu pelaku korupsi, kedua aspek organisasi, ketiga aspek masyarakat tempat individu atau organisasi berada, dan terakhir, sistem yang buruk. Korupsi dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan, terpaksa, dipaksa, memaksa untuk melakukan korupsi, baik itu banyak atau sedikit. Aspek penting lainnya, koruptor menggoda biasanya saat seseorang berada di luar sistem. Koruptor menggoda biasanya saat keadaan sepi. Koruptor menggoda dengan beragam cara dan menggunakan pengaruh yang sebelumnya di luar perkiraan atau wow effect. Dampak korupsi terdiri dari 4 tata. Tata pertama yaitu tata politik, yaitu ketidakstabilan politik, pengambilan kekuasaan, hilangnya bantuan dari luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Dari tata ekonomi yaitu pemborosan sumber daya, larinya modal ke luar negeri, gangguan penanaman modal. Dari segi tata sosial budaya, revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dan dari segi tata administrasi, yaitu keterbatasan kebijakan pemerintah, hilangnya sumber-sumber negara, dan kurangnya kemampuan administrasi. Bagaimana upaya mencegah korupsi? Upaya untuk mencegah korupsi dapat dilakukan dengan pertama, perbaikan sistem. Contohnya, membuat peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance. Yang kedua, perbaikan manusia. Contohnya, memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum,
memberantas kemiskinan, dan memilih pemimpin yang jujur, bersih, dan anti korupsi. Menghindari perilaku korupsi. Memiliki kesadaran anti korupsi. Kita telah mengetahui bahwa dampak korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Mereka yang memiliki spiritual accountability akan selalu ingat dengan tujuan hidupnya dan memiliki kesadaran bahwa hidup harus dipertanggungjawabkan. Spiritual accountability akan menghasilkan niat baik dan akan menghasilkan visi dan misi baik pula. Selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kedua, menginternalisasikan nilai dasar anti korupsi. Ada 9 nilai dasar anti korupsi, yaitu berani, sederhana, keras, tanggung jawab, disiplin, mandiri, peduli, jujur, dan adil. Ketiga, menjaga peran sebagai tunas integritas yang terdiri dari 3. Pertama, menjadi jembatan kesuksesan organisasi. Kedua, membangun sistem integritas. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain untuk berintegritas tinggi. Itulah materi tentang anti korupsi dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat buaya sedang mengintai. CPNS Polmark anti korupsi untuk Indonesia yang kita cintai. Rasa syukur adalah kunci utama untuk mencegah yang namanya korupsi. Perbesarlah rasa syukur agar korupsi menjauh dengan sendirinya. Katakan tidak pada korupsi.